pernah sekali mengunjungi Indonesia dan juga dirinya mengeluarkan statement bagaimana memuji Indonesia yang merupakan sebuah negara yang indah. Dirinya juga sempat mengingat-ingat kedatangannya ke Bali beberapa tahun lalu untuk menemui Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan sambil melihat iring-iringan ini, saudara, kita akan langsung bergabung ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk mendengar laporan dari jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Selamat pagi, Tifal. Tifal, selamat pagi. Iya, pagi Mario. Oke. Jelas, Tifal, ya suaranya. Oke, Tifal, ini posisi dari iring-iringan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah berada di kawasan sekitaran Bundaran Hotel Indonesia. Persiapan seperti apa yang dilakukan di istana untuk menyambut kedatangan Presiden Prancis ini? Jajar kehormatan ini bersiap untuk menyambut kedatangan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prancis beserta dengan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Nanti akan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah pelajar dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama juga siap untuk menyambut. Ini pendekatan yang sebetulnya kurang lebih sama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia saat ada lawatan kenegaraan yang dilakukan oleh pimpinan atau petinggi negara-negara sahabat ke Jakarta, atau persisnya akan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Nanti saat tiba, Presiden Macron ini beserta dengan tim delegasinya akan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan upacara kehormatan. Nantinya akan diperdengarkan dua lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Disusul nanti setelah itu akan ada inspeksi pasukan yang bakal dilakukan antara Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto. Baru nanti setelah rangkaian upacara kehormatan ini berjalan, kedua tokoh atau kedua pemimpin negara ini akan langsung menuju ke dalam Istana Merdeka untuk menandatangani buku tamu kenegaraan. Posisinya di area di ruang presidensial, nanti ini akan disaksikan langsung juga dan bakal berlangsung secara terbuka. Baru setelah itu akan dilakukan pertemuan empat mata antara Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo, dan disusul lagi dengan pertemuan bilateral. Nantinya pertemuan tete-a-tete dan juga pertemuan bilateral bakal berlangsung secara terbatas. Visual awal nanti mungkin akan Anda lihat dalam beberapa saat setelah penandatanganan buku tamu kenegaraan dilakukan Presiden Macron ini di Istana Merdeka. Barulah setelah itu kita akan mengetahui sejauh mana bentuk penguatan hubungan bilateral antara Prancis dan juga Indonesia yang sejauh ini hitungannya sudah terjalin selama 75 tahun terlaksana. Oke. Tampaknya sebentar lagi kami sudah mendengar tiupan trompet di sini, pertanda bahwa rombongan delegasi pemerintahan Prancis akan segera masuk ke area kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Posisinya sudah menuju ke patung kuda, arahnya tampaknya, semoga saya tidak keliru melihat visual yang terlihat, dan saat ini pun juga visualnya masih kami tunjukkan ke hadapan Anda, Mario. Iring-iringan pasukan berkuda juga nanti saat rombongan Presiden Macron dan juga Ibu Negara Prancis menuju ke Istana Kepresidenan juga akan dikawal dengan pasukan berkuda. Barulah nanti kita, kalau saya melanjutkan lagi laporan sebelumnya, aspek-aspek ataupun juga sektor-sektor mana saja yang bakal diperkuat dari hubungan bilateral yang sudah terjalin selama 75 tahun antara Indonesia dan juga Prancis. Ini sudah diteken sejak 4 Januari 1950, namun kemitraan strategis dari beberapa aspek sudah diteken sejak tahun 2011 antara Indonesia dan juga Prancis. Beberapa sektor yang mungkin bisa saya elaborasi di sini ada dari aspek pertahanan dan keamanan, kemudian dari aspek politik, ekonomi, investasi, pendidikan, lalu juga ada pelatihan profesional dan penelitian, kebudayaan, pembangunan, serta lingkungan hidup. Ini menjadi sektor-sektor yang dibangun kerjasamanya secara komprehensif dan strategis antara kedua negara, dan tampaknya ini juga yang bakal coba diperdalam lagi, diperkuat lagi lewat
pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta. Saat ini sudah menuju pukul 9.30. Skema awalnya yang saya pahami, iring-iringan akan masuk ke istana dan Prabowo akan menyambut Presiden Prancis ini di pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gerbang Istana Merdeka saat ini di depan mata saya sudah dibuka. Tinggal menantikan saja kehadiran dari Presiden Macron beserta Ibu Negara Prancis menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Mario. Ya Tifal, kalau dari laporan Anda pun juga dari visual yang ditampilkan bahwa sekitar 5-10 menit lah Presiden Prancis Emmanuel Macron akan tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan Tifal, sambil menunggu kedatangannya sudah sebentar lagi ini, apa saja sebenarnya agenda hari ini setelah kunjungan ke Istana Kepresidenan? Mohon maaf, saya kurang bisa mendengar pertanyaan Anda dengan jelas. Cuman yang bisa saya elaborasi lagi soal kemitraan strategis yang dibangun antara Indonesia dan Prancis ini cukup besar, terlebih dari aspek perdagangan dan investasi. Catatan terakhir saja nilai investasi ekspor, saya harus mulai dari nilai ekspor dulu. Nilai ekspor Indonesia ke Prancis itu sebesar 962,52 juta dolar. Nilai impor dari Prancis, produk-produk Prancis masuk ke Indonesia nilainya 1,4 miliar dolar Amerika. Itu baru dari aspek perdagangan. Dari aspek investasi, nilai yang tercatat di tahun 2023 sebesar 300 juta dolar Amerika, dan itu terlihat dari ditekennya 6.114 proyek. Itu di catatan di tahun 2023, dan sektor-sektor yang tampaknya akan krusial coba dibangun adalah dari aspek energi terbarukan, teknologi, transportasi, dan juga infrastruktur. Kalau yang saya lihat juga dari aspek pendidikan dan kebudayaan juga menarik dicermati, mengingat selain hari ini agenda Presiden Prancis akan bertemu dengan Presiden Prabowo, Presiden Macron dan juga Ibu Negara Prancis rencananya esok hari juga akan singgah atau akan menuju ke Magelang, Jawa Tengah, persisnya di 2 lokasi, ke Akademi Militer dan juga ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Tampaknya pendekatan pertahanan dan juga kebudayaan ini coba diperkuat lagi antara kedua negara. Ini juga masuk dalam kemitraan strategis yang sudah terjalin sejak 2011. Pertahanan kalau kita ingat juga sudah banyak penandatanganan kerjasama, kesepahaman antara Indonesia dan Prancis untuk penambahan ataupun juga pengembangan alutsista, terutama dalam hal ini spesifiknya lagi terkait dengan pesawat tempur begitu ya, dan juga aspek-aspek pertahanan lainnya. Ini yang tampaknya akan coba dielaborasi dan sejauh mana kerjasama ini ditekan. Ini yang menarik dicermati saat nanti Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo akan menyampaikan keterangan persnya usai pertemuan bilateral. Kira-kira pada siang hari nanti, Mario. Oke, Tifal, dari pantauan kami sepertinya sudah sangat dekat dengan Istana Kepresidenan Jakarta, dan pastinya persiapan pun sudah dilakukan, atraksi sudah berlangsung di sana, prajurit dan juga persiapan dan atraksi untuk penyambutan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah dilaksanakan. Tifal, sambil kita menunggu terus kedatangan dan masuknya Presiden Prancis Emmanuel Macron, terakhir, apa yang sebenarnya ingin dijalin, dalam arti bahwa ada soal pertahanan, ada soal kebudayaan seperti yang Anda jelaskan. Apakah ini memang juga untuk salah satunya mutualisme untuk Indonesia dan Prancis ke kondisi ekonomi yang lebih baik ke depan, atau bagaimana? Begini Mari, kalau saya bisa mengutip opini yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Muhammad Umar, di harian Kompas, tanggal 5 April tahun 2025, pilar pertahanan menjadi satu sektor utama, satu sektor penting yang dibangun dalam hubungan diplomatik antara Prancis dan juga Indonesia. Terlebih tadi sudah saya elaborasi juga nilai-nilai perdagangan dan investasinya dengan angka yang terbilang cukup besar ini. Sesungguhnya ini juga menjadi base, gaji dasar untuk pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintahan Prancis coba membangun kerjasama yang lebih
kuat lagi, lebih luas lagi dari berbagai sektor. Terutama yang saya pahami kalau dari artikel opini yang disampaikan oleh Muhammad Umar di Harian Kompas pada edisi 25 April 2025, ia sempat menyampaikan juga bahwa langkah berikutnya yang akan coba dibangun nantinya adalah untuk mendorong percepatan perjanjian dari Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA, dan hal-hal yang dirasa krusial selain tadi yang saya sebut adalah masalah pertahanan, pendidikan, perdagangan, kebudayaan, investasi, tapi juga ada hal yang dia dicermati oleh Umar dalam artikel opininya. Ia menyebut Prancis ini sebagai mitra ideal untuk upaya pemerintah yang saat ini coba untuk menuju masa transisi ekonomi hijau, khususnya untuk aspek industrialisasi dan juga hilirisasi. Ditambah dengan posisi Prancis sebagai negara produsen alutsista nomor 2 di dunia, dan juga catatannya sebagai pelopor energi terbarukan, pengelolaan lingkungan. Aspek lainnya adalah inovasi teknologi rendah karbon, pariwisata, ekonomi kreatif juga dianggap sebagai hal yang krusial juga, ditambah dengan momentum kita di pemerintahan saat ini, pemerintahan Kabinet Merah Putih yang punya concern tersendiri juga di ekonomi kreatif. Ini juga menarik untuk dicermati, Mario. Oke, terima kasih Tifal. Tahan dulu tetapi karena kita akan langsung melihat kedatangan situasi terkini dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan untuk diketahui saudara, Presiden Emmanuel Macron saat ini sudah berada di dalam lingkungan istana. Sudah disambut oleh siswa-siswi, baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang menyambut kedatangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Saat ini berada di kawasan sekitar istana, tepatnya di kawasan Monumen Nasional, sebagai bentuk penyambutan dan juga dilakukan upacara penghormatan menyambut kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Seperti yang disampaikan tadi oleh jurnalis kami, Tifal Solesa di Istana Kepresidenan Jakarta, kedatangan Presiden Macron ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin malam tadi. Kunjungan ini akan membahas perkembangan sejumlah kerjasama, termasuk utamanya di bidang pertahanan. Kerjasama pertahanan yang dimaksud adalah seperti penguatan alutsista, pesawat tempur, hingga kapal selam. Dan ini adalah kerjasama yang terus dibangun oleh Prancis dan juga Indonesia sejak sekian lama untuk meningkatkan hubungan bilateral antara keduanya. Untuk diketahui saudara, Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Jakarta setelah mengakhiri kunjungannya di Vietnam. Kedatangan Macron, saudara, disambut Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin malam tadi dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Terlihat juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Pada kunjungan kali ini, saudara, Indonesia dan Prancis akan mengembangkan kerjasama di bidang pertahanan, khususnya alutsista strategis seperti pesawat tempur dan kapal selam. Selama di Indonesia, Presiden Macron, saudara, akan diajak Presiden Prabowo mengunjungi Candi Borobudur dan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Anda bisa melihat, saudara, di tayangan Anda, Presiden Prancis Emmanuel Macron diiringi pasukan berkuda mengantarkan Presiden Prancis menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Ini sebuah upacara penghormatan kepada Presiden Emmanuel Macron sebagai bentuk hubungan bilateral yang erat, yang baik antara kedua negara.
Untuk diketahui saudara, kedatangan Presiden Prancis hari ini di Istana Negara disambut dengan dekorasi khusus untuk menyambut kedatangan Presiden Macron. Dari pantauan jurnalis kami di lapangan, dekorasi bernuansa Prancis dan Indonesia terlihat di sekitar Istana Negara. Umbul-umbul bendera Indonesia dan Prancis terpasang vertikal di tiang-tiang. Dan ini seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, ini adalah dekorasi khusus yang disiapkan untuk menyambut kedatangan Presiden Prancis. Dekorasi serupa juga terlihat saudara di sekitar Istana Merdeka, di mana ada layar besar atau videotron di dekat pagar Istana Merdeka untuk penyambutan kedatangan Presiden Prabowo yang nantinya akan menyambut Presiden Emmanuel Macron. Sambil melintas di sekitaran kawasan Monumen Nasional, Presiden Macron dari dalam mobil kepresidenannya melambaikan tangan kepada siswa-siswi sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama yang ikut menyambut kedatangannya. Pun juga Anda bisa melihat adanya upacara penghormatan yang sudah dimulai sejak 20 menit yang lalu untuk menyambut kedatangan Presiden Macron di Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara, Anda bisa melihat bahwa Presiden Emmanuel Macron sudah memasuki kawasan Istana Kepresidenan Jakarta untuk nantinya disambut langsung oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dan ini diiring-iringi dan diikuti oleh pasukan berkuda yang sudah bersiap mengiringinya sejak berada di kawasan Monumen Nasional tadi. Kita bisa melihat Presiden Emmanuel Macron menurunkan kacanya untuk memberikan salam hangat kepada anak-anak siswa-siswi yang menyambutnya. Dan ini adalah parade upacara kehormatan kepada Presiden Emmanuel Macron yang sudah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Hormat senjata! Perang!
Lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
Dan saudara, 21 tembakan meriam dan juga lagu kebangsaan menyambut kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi baru saja kita menyaksikan upacara penyambutan yang diakhiri dengan pemeriksaan pasukan oleh kedua presiden, Presiden Prabowo dan juga Presiden Emmanuel Macron. Saudara, saat ini kita menyaksikan kedua presiden bersalaman berfoto di depan awak media yang sudah menunggu kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Presiden Macron yang ditemani oleh Ibu Negara Prancis, Brigitte Macron, pun ikut berfoto bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, saudara. Dan saudara, usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron akan berbincang empat mata dan melakukan pertemuan bilateral di dalam Istana Kepresidenan Jakarta. Dan Anda bisa melihat Presiden Prabowo mengajak Presiden Macron dan juga Ibu Negara untuk masuk dalam ruangan yang telah disediakan dan telah disiapkan untuk pertemuan bilateral antara kedua presiden tersebut. Untuk diketahui saudara bahwa dalam kunjungan kali ini Presiden Prabowo menerima Presiden Macron dan Ibu Negara di Istana Merdeka yang harusnya pukul 10, tetapi kedatangan Presiden Macron lebih cepat dari yang telah dijadwalkan. Dan saat ini sebelum melakukan pertemuan bilateral, Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron bersama Ibu Negara Prancis sedang berbincang-bincang di dalam Istana Kepresidenan Jakarta. Upacara kenegaraan yang tadi telah berlangsung dilaksanakan di halaman Istana Merdeka yang dilanjutkan tadi. Dalam tayangan Anda bisa melihat perkenalan dengan para menteri delegasi masing-masing negara. Selanjutnya dilakukan foto bersama. Dan setelah itu acara yang akan berlangsung saat ini adalah pertemuan bilateral antara kedua Presiden Prabowo dan juga Presiden Emmanuel Macron. Untuk diketahui saudara bahwa usai acara ini, setelah acara pertemuan bilateral ini nantinya akan ada jamuan makan siang yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta. Atas pers Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, Dominic Robert menyebut dari Istana Merdeka, Presiden Macron juga akan nantinya mengunjungi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ seusai kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka. Dan di UNJ nantinya Presiden Macron akan berdialog dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus. Dan tidak hanya itu saja saudara, nantinya pada malam hari Presiden Prabowo juga akan menjamu Presiden Macron untuk makan malam di Istana Negara. Ini adalah rangkaian agenda yang akan dilaksanakan hari ini pada tanggal 28 Mei 2025. Karena besok
Pada tanggal 29, Presiden Macron akan melanjutkan perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Nantinya di Magelang, agenda pertamanya adalah mengunjungi Akademi Militer atau Akmil. Dan di sana nantinya Presiden Macron akan berkunjung untuk melihat laboratorium bahasa Prancis yang berada di Akademi Militer. Dan berikutnya, Candi Borobudur akan menjadi tujuan selanjutnya dari Presiden Macron di Kamis siang esok. Setelah itu, Presiden Macron akan kembali ke Yogyakarta dan terbang melanjutkan lawatannya ke Singapura. And our partnership on all the fields, defense and security, economy, culture, is already strong, but we are strengthening it. And I think this is the best way to handle with this challenging times. So thank you very much for this opportunity, our friendship, and your very special attachment to France. You are a citoyen d'honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Thank you. So you will be going to Singapore. Bang, out, bang. You will give, Exactly. Untuk diketahui saudara, kunjungan Presiden Macron ini sekaligus menjadi peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Sumirat mengharapkan kunjungan ini akan memperkuat kerjasama ekonomi kreatif kedua negara, serta kerjasama people to people. Dan kunjungan ini menjadi rangkaian lawatan Presiden Macron ke 3 negara di Asia Tenggara. Tujuan pertamanya adalah Vietnam, kemudian Indonesia, dan terakhir adalah Singapura. Dengan harapan untuk memperkuat kerjasama ekonomi kreatif, tadi ada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden Prabowo untuk bersalaman langsung dengan Presiden Macron dan berkenalan langsung dengan delegasinya. Seperti Menko Ekonomi, ada Menlu, Menpar, Menkom Digi, Menteri Kebudayaan, dan sejumlah menteri lain di bawah Kabinet Merah Putih. Inilah yang diharapkan untuk membangun erat hubungan ekonomi kedua negara. Dan saat ini pertemuan 4 mata antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah terjadi untuk membahas hubungan bilateral kedua negara.